Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Admeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya Five Star Doctor, dan juga prinsip-prinsip kedokteran keluarga. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini, yaitu teman Admeds mampu mengetahui konsep Five Star Doctor dan prinsip-prinsip kedokteran keluarga. Nah, bahasan kita kali ini tentu saja tentang Five Star Doctors dan juga prinsip kedokteran keluarga. Nah, dari awal kita masuk FK, kita sering banget dikasih tahu tentang Five Star Doctor. Apa aja sih? Kita review bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada yang namanya care provider. Kemudian yang kedua ada decision maker. Ketiga communicator. Keempat community leader. Dan terakhir yang kelima ada manager. Oke, jadi maksudnya dari Five Star Doctor ini apa sih poin-poinnya? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada yang namanya care provider. Artinya dokter itu ngerawat pasien, ya layaknya sehari-hari dokter itu melakukan anamnesis, memeriksa pasien secara keseluruhan. Ya halayak seperti dokter pada umumnya setiap hari melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik pasien mulai dari head to toe sampai memberikan pengobatan ke pasien. Kemudian yang kedua ada yang namanya doctor as decision maker. Jadi dokter itu wajib bisa mengambil keputusan. Contoh, pasien kanker stadium akhir. Nah, dia menyerahkan keputusannya ke dokter. Jadi dokter harus memilih kira-kira pasien itu harus kemoterapi atau tidak. Jadi dia yang menentukan yang terbaik untuk pasien. Yang ketiga ada doctor as communicator. Tentu saja dokter itu harus mampu berkomunikasi ke pasien dan masyarakat. Contoh, dokter melakukan penyuluhan kesehatan ke masyarakat untuk edukasi gaya hidup sehat ke pasien. Tentu saja dokter harus menjadi communicator yang baik supaya bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang baik pada pasien-pasien maupun masyarakat. Keempat, ada yang namanya doctor as community leader. Jadi, sebagai leader atau pemimpin, kita harus mendapatkan kepercayaan masyarakat atau pasien. Contoh, ada kasus kematian ibu yang tinggi di dalam suatu daerah. Nah, sehingga dokter membuat program kesehatan untuk ibu hamil di daerah itu. Bagaimana caranya menurunkan kasus kematian ibu pada daerah tersebut. Ini adalah keputusan dokter sebagai community leader menyelesaikan masalah di daerah tersebut, sehingga dokter bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai community leader. Yang terakhir, dokter as manager. Nah, manajer ini perannya harus bisa bekerja sama, melakukan perencanaan, dan memanfaatkan data kesehatan. Contoh, ada kasus gizi buruk pada anak. Jadi dokter bekerja sama dengan sekolah. Dari data gizi buruk anak itu, didata kira-kira sekolah mana aja nih yang ada gizi buruknya. Jadi dokter bekerja sama dengan sekolah, entah itu untuk edukasi atau memberikan program-program kesehatan lainnya untuk bisa menurunkan gizi buruk pada anak sekolah. Sehingga di sini peranannya adalah bekerja sama dan melakukan perencanaan. Dokter sebagai manajer. Oke, kita lanjut ke prinsip dokter keluarga. Nah, itu ada beberapa nih prinsipnya. Yang pertama itu ada komprehensif atau paripurna. Jadi peranannya itu dia untuk preventif atau mencegah, kemudian promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Yang kedua ada peranan holistik atau menyeluruh. Jadi dokter itu akan memberikan pelayanan secara fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi kita tidak hanya menyembuhkan keluhan secara fisik, tapi kita melihat pasien dan menyembuhkan pasien secara holistik, sampai ke mental, sosial, dan spiritual. Kemudian ada yang namanya prinsip kontinu atau berkesinambungan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tuh memberikan pelayanan terus-menerus. Makanya kita memiliki sistem rekam medis. Apalagi saat ini sudah ada terkemuka elektronik rekam medis. Sehingga bisa dicari dengan mudah riwayat penyakit dari pasien, terutama jika menerapkan elektronik rekam medis atau IRM namanya. Kemudian ada lagi yang namanya koordinatif. Maksudnya kita bisa berkoordinasi atau memiliki hubungan kerjasama
antara dokter dengan tenaga medis yang non-dokter. Contoh, seperti perawat dan juga keluarga pasien. Terakhir, ada yang namanya prinsip kolaborasi. Jadi dokter itu tidak bisa menyembuhkan pasien serta-merta sendirian. Kita harus berkolaborasi, kerjasama antar dokter. Contoh, dokter umum ingin menyembuhkan penyakit diabetes mellitus dengan komplikasi, sehingga kita berkolaborasi dengan dokter spesialis. Contoh, kita punya pasien DM dengan komplikasi. Kalau dia dengan disertai komplikasi, maka kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan dokter yang terkait. Misal dengan dokter spesialis penyakit dalam, atau kalau ada neuropati, kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan spesialis saraf. Oke, kita lanjut nih. Ada beberapa sifat dokter yang diharapkan dan seharusnya kita miliki sebagai dokter. Apa aja sih? Yang pertama itu ada altruisme. Jadi ini dokter itu harus mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Jadi kita itu tidak boleh egois sebagai dokter. Harus mementingkan kepentingan bersama, baik itu untuk pasien maupun dokter dan keluarga pasien. Ada juga yang namanya accountability. Itu maksudnya kita harus bersedia mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan profesionalisme kita sebagai dokter kepada orang lain, pasien atau publik ataupun keluarga pasien. Jadi kita selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar etika. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan profesionalisme kita sebagai dokter. Kemudian ada yang namanya excellence. Ini maksudnya kita harus berkomitmen untuk belajar seumur hidup sesuai dengan profesi kita sebagai dokter karena ilmu itu selalu berubah. Penyakit dan manusia itu selalu berkembang. Jadi kita harus komitmen untuk bisa belajar seumur hidup demi kebaikan pasien, keluarga pasien dan diri kita sendiri sebagai dokter. Kemudian ada yang namanya duty. Kita harus membuktikan komitmen kita sebagai dokter, mengutamakan kesehatan pasien atau komunitasnya, bahkan tanpa memandang mereka mampu membayar atau tidak. Jadi kita tidak boleh membedakan ini pasien BPJS atau pasien umum atau pasien yang nggak bisa bayar sama sekali. Harus mengerahkan komitmen kita sebagai dokter menyembuhkan pasien tanpa memandang bulu. Ada yang namanya honor and integrity. Jadi kita tidak boleh melakukan penyimpangan-penyimpangan secara personal maupun profesional untuk menjaga harkat dan martabat kita sebagai dokter. Dan tentu saja kita harus memiliki sifat respect for others. Kita harus menghargai dan menghormati otonomi, pilihan, harkat, dan martabat seseorang. Jadi kalau semisal kita sudah mengajukan pengobatan A, ternyata keluarga pasien dan pasien menolak anjuran kita, maka kita harus menghargai dan menghormati otonomi pasien dan keluarga. Kemudian yang terakhir ada yang namanya personal commitment. Kita harus belajar sepanjang hayat kita, melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan kualitas tertinggi kita sebagai manusia untuk menjalankan peran kita sebagai dokter terhadap majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Oke, itu dia tadi bahasan kita. Kita review dulu ya. Jadi, ada istilah 5-star doctors, apa aja? Ada yang namanya care provider, decision maker, communicator, community leader, sampai manager. Kemudian ada beberapa prinsip kedokteran keluarga seperti komprehensif, holistik, kontinu, koordinatif, dan juga kolaboratif. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.